Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, saudara, kemarin kita sudah menyelesaikan ayat tentang orang yang menyembunyikan ilmu yang diturunkan Allah kepadanya, dan orang seperti itu mendapatkan laknat ya dari Allah, malaikat, dan semua makhluk. Selanjutnya kita teruskan dengan ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lantat kalane takon kufar Quraisy marang Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, punapa sifate pangeran jengan dika, mugi jengan dika sifataken ing kula sedaya, lan punapa bangsane. Mongko temurun iki ayat lan surat Ikhlas. Wa qala ta'ala, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ketika orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Sayyidina Rasulullah SAW, wahai Muhammad, bagaimana gambaran pangeran Tuan atau Tuhan Tuan? Tolong gambarkan kepada kami semua bangsa Tuhanmu itu sebangsa apa. Maka lalu turun ayat ini dan turun surat Ikhlas. Utawi pangeran nira ya manungsa kabeh iku pangeran sawiji, ora ana iku pangeran sawiji, ora ana pangeran ingkang hak kang wajib den bekteni lan den sembah angin iya iku Allah, zat ingkang wajib wujude kang persifatan murah, paring rahmat marang kawulane mukmin lan kafir, lan ingkang welas kasih ing kawulane kang mukmin ing dalem akhirat. Tuhan kamu atau Tuhan kamu, wahai manusia semua, adalah Tuhan yang satu. Ya. Tidak ada Tuhan yang berhak, yang benar, yang wajib dipatuhi dan wajib disembah kecuali Allah yang wajib wujud, yang bersifat murah, memberikan rahmat kepada semua hambanya, baik mukmin maupun kafir, dan yang belas kasih kepada hambanya yang mukmin di dalam akhirat. Jadi Rahman itu artinya yang belas kasih kepada semua orang, kafir maupun mukmin, sedangkan Rahim itu yang belas kasih kepada hamba-hamba yang mukmin nanti di akhirat. Mongko nuli padha takon kufar Quraisy lan padha gawok Quraisy dene pangeran sawiji, krana kita Quraisy iku nduweni pangeran telung utawi suwidak, toh ora bisa nyukupi hajate kabeh
kaya apa kok pangeran sawiji ngratoni sak ngalam kabeh. Mungkin itu 30 ya. Ya saya kira bukan hanya tapi 30. Ya. Maka mendapat jawaban itu, Tuhannya satu, orang kafir itu heran. Bagaimana mungkin Tuhan hanya satu, padahal kami orang Quraisy itu mempunyai Tuhan 30 atau 60. Toh tidak bisa mencukupi kebutuhan kami semua. Bagaimana ini Tuhan hanya satu, merajai seluruh alam. Mongko dadi gawok Quraisy lan takon, ya Muhammad, apa tandane ing yen to pangeran iku sawiji? Mongko temurun iki ayat. Faqala ta'ala. Lalu karena keheranan mereka itu, lalu mereka tanya, apa tandanya bahwa Tuhan itu satu? Maka lalu turun ayat berikutnya, yaitu firman Allah, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i mimma fahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi wassahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardi laayatil liqaumi yaqilun. Setuhune ing dalem kedadeane pitung langit lan kedadeane pitung bumi lan barang-barang ingkang endah-endah ingkang ana ing jerone pitung langit lan bumi lan malih setuhune ing dalem sulayane wengi lan rina kelawan genti-genti. Semangsa teka wengi mongko lunga rina lan semangsane teka rina mongko lunga wengi lan kelawan suda lan luweh ing dalem rina lan wengi lan kelawan bola-baline manungsa ing dalem rina lan lerene manungsa ing dalem wengi. Ya, mungkin saya potong di sini dulu karena terlalu panjang. Sesungguhnya dalam terciptanya langit ya, 7 langit dan bumi, serta di dalam perbedaan malam dan siang dengan berganti-ganti. Sewaktu malam datang maka siang pergi, dan sewaktu siang datang malam pergi, serta berkurang atau tambahnya siang dan malam, dan keaktifan manusia di siang hari serta istirahatnya di malam hari. Lan malih setuhune ing dalam wujude kapal kang lumaku ing dalam segara ing hale kok ora kerem lan ing hale den momoti kelawan barang kang manfaat ing manungsa saking pira-pira wernane dagangan. Lan malih setuhune wujude barang kang wis nurunaken Allah Subhanahu wa taala saking langit, saking wujude udan mongko dadi nguripaken Allah kelawan sabab wujude banyu udan. Cecukulane bumi oleh cukul sakwise garinge iku, sabab ora ana udan. Ya, ini panjang sekali jawab atau jawab dari atau sebutannya itu masih di bawah. Dan juga di dalam adanya kapal atau perahu yang berjalan di atas lautan tidak tenggelam, padahal dimuati berbagai macam barang yang bermanfaat bagi manusia yang berupa dagangan, dan juga di dalam adanya hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit, sehingga menghidupkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Tumbuhnya tumbuh-tumbuhan itu setelah bumi kering karena tidak mendapatkan hujan,
Lan malih barang kang wis nyebaraken Allah Subhanahu wa taala ing dalam bumi saking pira-pira gegremetan kelawan sebab tumurune udan krana hayawan kabeh iku tuluse lan lemune sabab saking temurune banyu udan lan malih setuhune bolak-balik angin ngidul lan ngalor lan angin panas lan angin adem lan malih setuhune wujude mendung kang miturut kelawan perintah Allah Subhanahu wa taala lumaku iku mega apa perintah Allah lan apa kersane Allah lumaku ana ing antarane langit lan bumi ora kelawan gegantungan suwiji-wiji utawi iku kabeh dadi ayat lan dadi dalil ing atase wahdaniyatullah kaduwe menungso ingkang padha duwe ngakal sampurna ingkang bisa angen-angen lan mikir-mikir ing sifate wahdaniyatullah. Juga tersebarnya hewan-hewan di atas bumi karena turunnya hujan, karena hewan-hewan itu selamatnya dan gemuk-gemuknya itu karena adanya hujan, karena adanya air hujan. Juga bertiupnya angin secara bergantian dari selatan ke utara, lalu juga angin panas dan angin dingin, serta adanya mendung yang berarak, yang berjalan menurut perintah Allah, berjalan di antara langit dan bumi tanpa gantungan, tanpa bergantung pada sesuatu. Itu pada semua itu, pada fenomena alam yang tadi disebutkan itu, terdapat tanda-tanda dan petunjuk terhadap keesaan Allah bagi manusia yang mempunyai akal sempurna, yang bisa merasa dan memikirkan sifat dan keesaan Allah. Jadi ketika ditanya bagaimana mungkin Tuhan satu, itu lalu ditunjukkan fenomena-fenomena alam yang semuanya itu terjadi karena ada yang mengendalikannya, dan yang mengendalikannya itu mestinya satu, karena kalau banyak nanti bisa berbenturan satu sama lain. Utai maknane wahdah iku infirad, tegese siji ora ana ingkang madani lan ora ana kancane. Utai maknane wahid iku barang kang ora kena dendum, lan ora ajza. Utai maknane tauhid iku nafeaken syirik lan dunduman lan nafeaken serupa ing liyane. Ini ada beberapa kata. Wahdah itu artinya sendirian, yaitu satu, tiada yang menyamai dan tidak ada kawannya, itu wahdah. Sedangkan wahid itu barang yang satu ya, kalau tadi kesatuan ya. Sedangkan wahid itu adalah barang yang tidak bisa dibagi atau tidak mempunyai bagian. Sedangkan tauhid itu maksudnya adalah meniadakan sekutu dan bagian-bagian serta menafikan hal yang serupa darinya. Jadi ada istilah wahdah, itu artinya sendirian, tidak bisa dibagi. Wahid, satu, itu artinya sesuatu yang tidak bisa dibagi. Kalau wahdah tadi sendirian, tidak ada yang menyamai dan tidak ada kawannya. Kalau wahid itu satu yang tidak bisa dibagi-bagi. Sedangkan tauhid itu menyatakan bahwa sesuatu itu tidak bisa dibagi dan tidak ada yang serupa dengannya. Jadi kalau pada tauhid itu ada unsur wahdah dan wahid. Makna al-isyari, setengah saking mulyane insan iku setuhune Allah Subhanahu wa taala wus adhafa nafsal uluhiyati marang insan
biqaulihi ta'ala wa ilahukum ilahu wahid. Salah satu dari kemuliaan manusia itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyandarkan atau menambahkan keuluhiyahannya dengan manusia atau kepada manusia dengan firman-Nya wa ilahukum ilahu wahid. Jadi uluhiyahnya itu dihubungkan dengan kum, ya. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Jadi kata Tuhan kalian itu menunjukkan kemuliaan manusia. Lantan kalane wis amilih Allah Subhanahu wa taala ing bait Ka'bah den pilih kelawan den idhofahaken marang Zatullah kelawan pangandikane an yutahhira baiti mongko den dadekaken bait panggonane pasujudane para makhluk kabeh, tegese dadi kiblate makhluk kabeh. Demikian juga ketika Allah telah memilih bait Ka'bah itu dipilih dengan dihubungkan dengan zatnya pada firman-Nya agar dia menyucikan rumahku. Jadi kata Ka'bah itu sebagai rumahku, maka bait itu dijadikan tempat sujudnya semua makhluk. Maksudnya menjadi kiblatnya semua makhluk. Jadi dikatakan baiti itu bukan Tuhan tinggal di situ, tidak. Tetapi itu adalah rumah milik Tuhan, tempat berkiblat semua makhluk. Lantat kalane wis amilih Subhanahu wa taala ing insan den pilih kelawan den idhofahaken rohul insan marang Allah kelawan pangandikan wa nafakhtu fihi min ruhi, lan kadang den idhofahaken uluhiyatullah marang insan kelawan pangandikan wa ilahukum ilahu wahid. Mongko den dadekaken insan dadi pasujudane malaikat, tegese kiblate malaikat mongko adoh banget lan beda banget antarane dadi masjidul khalaik lan wong dadi masjidul malaikah. Ini mau menggambarkan, ya, mau membandingkan. Kalau tadi Baitullah itu dinisbahkan dengan Allah, maka lalu bait itu menjadi kiblatnya semua makhluk. Nah, sekarang manusia juga dinisbahkan atau dihubungkan dengan roh manusia itu dihubungkan dengan Allah dengan firman-Nya wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan, firman Allah, di dalam manusia itu rohku. Jadi dikatakan rohku itu kan berarti roh Allah dihubungkan dengan manusia, ya. Dan kadang dihubungkan ke ilahian Allah dengan manusia pada firman yang tadi sudah dibacakan, yaitu Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Jadi ilah itu dihubungkan dengan kalian manusia. Maka dengan demikian manusia menjadi arah sujudnya malaikat, maksudnya menjadi kiblatnya malaikat. Jadi jauh sekali antara masjidul khalaik, masjidnya para makhluk, dan manusia yang menjadi masjidnya malaikat. Jadi kalau kiblat Ka'bah itu menjadi kiblatnya seluruh makhluk, sedangkan manusia secara rohaninya menjadi kiblatnya malaikat. Dan firman wa qauluhu inna fi khalqis samawati la qaulihi yaqilun iku isyarat setuhune hikmah yang dalam oleh gawe iki asya kabeh iku krana arah ngedhahiraken ayat min ayatillah. Dan firman-Nya inna fi khalqis samawati sampai akhir ayat yaqilun itu merupakan isyarat bahwa hikmah atau makna tersembunyi
terjadinya semua hal itu, langit, bumi, hewan-hewan dan seterusnya, itu untuk menunjukkan salah satu ayat, salah satu tanda dari tanda-tanda Allah. Lan ora ono paedahe krana pirang-pirang asya kok bali marang Allah, ora angin paedahe krana asya kabeh bali marang insan bloko krana insan iku kaum ingkang padha bisa ngakalan pira-pira ayat lan bisa ing pira-pira ayat lan bisa mikir-mikir ing pira-pira ayat. Tidak faedah ya, atau faedah manfaat dari penyebutan atau dari semua hal yang disebutkan itu tidaklah kembali kepada Allah. Jadi manfaat dari langit, bumi, hewan dan seterusnya itu bukan kepada Allah, tetapi semuanya itu manfaatnya kepada manusia, karena manusia itu adalah orang-orang atau ya orang-orang yang bisa memikirkan berbagai ayat dan bisa merenungkan ayat-ayat itu. Qala ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Artine isyarah setuhune wujude ngalam kabeh saisine iku manut marang wujude insan, krana ngalam kabeh iku panggonan zahire ayatul haq, utawi pira-pira ayat ingkang wus ketinggalan krana arah sya'nul insan iku panggonane zahire ma'rifatul haq. Allah berfirman untuk sebagai dalil bahwa bahwa manusia itu bisa merenungkan ayat. Allah berfirman, akan kami tunjukkan, akan kami perlihatkan tanda-tanda kami di dalam cakrawala dan di dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka menyadari bahwa Allah itu hak, sehingga terang bagi mereka bahwa Allah itu hak. Maksud isyarinya adalah bahwa wujud alam semuanya seisinya itu mengikuti wujud manusia. Jadi secondary, bersifat kedua dibandingkan wujud manusia. Karena alam semua itu tempat munculnya ayat-ayat dari Allah yang Maha Benar. Sedangkan ayat-ayat itu terlihat atau kelihatan karena manusia. Nah, kelihatan karena manusia merupakan tempat lahirnya ma'rifatul haq, pengetahuan tentang yang hak itu. Jadi ayat-ayat itu tidak ada gunanya kecuali kalau ada manusia yang menangkapnya sebagai tanda dari hak. Jadi mengetahui Tuhan yang Maha Benar itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Walihadza qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artine supaya weruh maring ingsun. Ya, karena itu firman Allah, kami atau aku hanya mencipta manusia dan jin atau jin dan manusia untuk mengabdi kepadaku. Maksudnya adalah agar manusia mengetahui atau mengenali aku. Mengabdi itu artinya mengenali di sini. Mongko lamun ora arah ma'rifatul haq, mongko yekti ora den gawe insan ing hale ma'rifatul haq karep kelawan khalqul alam, mongko dadi den gawe alam kabeh sak isine. Kalau bukan karena tujuan mengerti atau mengenali Tuhan yang Maha Benar, pasti tidak dibuat manusia. Dan karena mengetahui yang hak itu membutuhkan penciptaan alam, maka alam itu diciptakan segala isinya. Jadi tujuan mengenali Allah itu
mengharuskan atau meniscayakan diciptanya manusia. Sedangkan manusia itu tidak ada kalau tidak diciptakan alam. Maka urutannya adalah bahwa karena Allah berkehendak untuk dikenali, maka diciptakan manusia, dan karena manusia memerlukan tempatnya, maka diciptakanlah alam semesta. Allah qala sallallahu alaihi wasallam anillahi azza wa jalla laula kama khalaqtul kaun mongko krana alam minangka kaya kaca kang zahir ing dalem alam ayatu jamalil haqqi wa jalaluhu mongko insan iku ingkang musyahadah marang ayatul jamal wal jalal ing dalem kacane ngalam kabeh. Rasulullah SAW bersabda meriwayatkan firman Allah, artinya ini hadis qudsi, kalau bukan karena kamu maka aku tidak menciptakan alam. Ya, karena alam itu merupakan tafsirnya, karena alam ini merupakan cermin yang di dalam cermin itu terpantul atau kelihatan tanda-tanda keindahan dari Allah yang Maha Benar serta keagungannya, maka manusia itulah yang menyaksikan tanda-tanda keindahan dan keagungan Allah di dalam kaca alam semesta. Jadi alam semesta ini merupakan kaca yang di dalamnya itu kelihatan. Seperti kalau kita menghadap cermin, itu di dalam cermin itu kelihatan diri kita. Nah, alam semesta ini seperti cermin yang memantulkan kehadiran Allah, dan yang bisa menangkap kehadiran Allah itu adalah manusia. Ya. Maka bagi seorang sufi melihat alam semesta ini sama dengan melihat Allah, karena di dalamnya terpantul tajalli atau tajalli itu kemunculan mungkin begitu, atau penampakan dari Allah. Bukan Allah ada di dalam alam semesta seperti paham panteisme, tapi bahwa pada alam semesta itu kelihatan atau tertangkap kehadiran Allah. Utawi tandane yen setuhune wujud ing alam iku manut ing insan iku qauluhu sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Artine tatkalane wis mati insan kabeh wong kang wis ngucap Allah Allah, mongko jumeneng kiamah mongko ora ana keri pitung langit lan pitung bumi kabeh iku padha rusak krana wujude karone iku manut marang wujude insan. Mongko tatkalane wis ora ana insan kang iya insan iku matbu, mongko iya rusak tabik lan iya iku alam kabeh. Tandanya bahwa wujud alam semesta ini ikut wujudnya manusia adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat tidak akan datang sampai di bumi tidak ada lagi orang yang menyebut Allah Allah. Maksudnya ketika sudah mati semua manusia, yakni yang mengucapkan Allah Allah itu hanya manusia, maka lalu terjadilah hari kiamat. Jadi langit dan bumi itu lalu ikut hancur. Karena wujud dari langit dan bumi itu ngikut atau menjadi menjadi akibat dari wujudnya manusia. Maka ketika manusia sudah tidak ada, ya manusia sebagai yang diikuti dari wujudnya alam semesta, maka rusak juga yang mengikutinya, yaitu alam semesta ini. Ya. Ini gambaran dari hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Saya kira sampai di sini kita akhiri pengajian malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.